Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabina Muslim bersama rekan saya Amanda Katulia Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kami mengenai telco customer churn sebagai bagian dari mata kuliah WGTIK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, data ini berisi informasi dari data pelanggan layanan telekomunikasi churn yang terdiri dari 7.043 baris, atau di mana data ini berisi data dari 7.043 pelanggan serta 21 kolom, yang artinya dari tiap pelanggan itu tersimpan data dalam 21 kategori. Data ini mengandung informasi akun pelanggan, yakni lama berlangganan, jenis kontrak, metode pembayaran, apakah menggunakan paperless billing. Kemudian ada juga informasi mengenai layanan yang digunakan pelanggan seperti layanan telepon, jumlah saluran telepon tambahan, layanan internet, layanan tambahan terkait internet, yang dimana itu eh, terdiri dari opsi yes, no, atau no service internet. Kemudian ada juga informasi demografi pelanggan yang terdiri dari jenis kelamin, status senior citizen, status memiliki partner atau tidak, status memiliki tanggungan atau tidak. Kemudian ada juga informasi tagihan yang terdiri dari tagihan bulanan dan total tagihan keseluruhan. Di sini variabel target atau variabel yang ingin kita perkirakan itu adalah status churn pengguna, yakni apakah pengguna itu masih berlangganan atau tidak dari layanan ini. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah ringkasan data. Jadi bisa dilihat dari data numerik, rata-rata pelanggan yang sudah berlangganan selama 32 bulan dengan tagihan bulanan sekitar 64.000. Namun ada 11 data yang hilang di kolom total charge. Dan masalah kecil ini ada data total tagihan yang ada diganti dengan 0. Selanjutnya, nah, sementara itu, dari data kategorikal, layanan yang paling umum digunakan adalah fiber optic, terus tipe kontrak yang paling umum adalah month-to-month, terus mayoritas pelanggan menggunakan paperless billing. Metode pembayaran yang paling banyak digunakan adalah electronic check dengan mayoritas pelanggan di dataset ini tidak churn atau statusnya nol. Mayoritas pelanggan tidak mengambil layanan streaming TV atau streaming movie. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari identifikasi outlier melalui visualisasi dengan box plot. Di sini dari ketiga box plot dari tenure atau pelanggan, kemudian biaya bulanan dan biaya total itu bisa kita ketahui bahwa nilai lama berlangganan dan tagihan bulanan pelanggan terbesar dalam rentang yang wajar, di mana tidak ada outlier atau nilai yang terlihat aneh dan ekstrim secara jelas di visualisasi ini. Meskipun total tagihan dari pelanggan itu sangat bervariasi, sebagian besar pelanggan itu memiliki total tagihan di angka yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada heat map correlation matrix of numerical variables. Di sini ada, jadi heat map ini menunjukkan seberapa erat sih hubungan antar angka-angka pelanggan seperti lama berlangganan, terus tagihan bulanan, dan apakah mereka berhenti berlangganan atau churn. Jadi warna merah di sini itu artinya dua angka cenderung bergerak bersama, satu naik, lain ikut naik. Terus warna biru itu artinya dua angka cenderung bergerak berlawanan, yaitu satu naik, lain justru turun. Terus semakin kuat warnanya, merah pekat atau biru pekat, hubungannya semakin erat. Selanjutnya, jadi hasil pentingnya adalah semakin lama seseorang menjadi pelanggan atau tenure, kemungkinan dia tidak berhenti atau churn semakin besar atau dia terlihat biru. Terus semakin tinggi tagihan bulanan, monthly charges, kemungkinan dia berhenti atau churn agak lebih besar. Jadi di heatmap terlihat merah muda atau jingga. Seperti itu. Selanjutnya, di sini variabel kategorikal versus targetnya atau churn rate. Jadi di sini bisa dilihat dari visualisasi datanya. Di sini ada gender dan partner. Jadi bisa dilihat bahwa tingkat pelanggan
pelanggan berhenti berlangganan tidak banyak berbeda antara pria dan wanita. Terus visualisasi data yang kedua bisa dilihat juga bahwa pelanggan yang tidak punya pasangan itu cenderung lebih sering berhenti berlangganan daripada yang mempunyai pasangan. Selanjutnya di sini berdasarkan dependence dan phone service, di sini bisa dilihat bahwa pelanggan yang tidak punya tanggungan cenderung lebih sering berhenti berlangganan daripada yang mempunyai tanggungan. Dan selanjutnya pelanggan yang menggunakan layanan telepon atau tidak terlalu memengaruhi tingkat berhenti berlangganan mereka. Selanjutnya adalah berdasarkan churn rate berdasarkan multiple lines dan juga churn rate berdasarkan internet service. Jadi bisa dilihat pada visualisasi data ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan punya saluran telepon tambahan atau tidak banyak mempengaruhi tingkat berhenti berlangganan mereka. Terus selanjutnya yang internet service bisa dilihat bahwa pelanggan yang menggunakan internet fiber optic paling sering berhenti berlangganan dibandingkan yang pakai DSL atau tidak pakai internet sama sekali. Selanjutnya di sini churn rate berdasarkan online security dan juga online backup. Dapat dilihat pada visualisasi data yang ada pada slide bahwa pelanggan yang tidak menggunakan keamanan online cenderung lebih sering berhenti berlangganan daripada yang menggunakan layanan ini. Sedangkan yang berdasarkan online backup bahkan bisa dilihat bahwa pelanggan yang tidak menggunakan layanan backup online cenderung lebih sering berhenti berlangganan daripada yang menggunakan layanan ini. Selanjutnya, di sini berdasarkan device protection. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang tidak menggunakan proteksi perangkat cenderung lebih sering berhenti berlangganan daripada yang menggunakannya. Selanjutnya, berdasarkan tech support, di sini dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang tidak menggunakan dukungan teknis cenderung jauh lebih sering berhenti berlangganan daripada yang menggunakan dukungan teknis. Selanjutnya, ini berdasarkan streaming TV dan juga streaming movie. Jadi dapat dilihat bahwa pelanggan yang tidak menggunakan layanan streaming TV cenderung sedikit lebih sering berhenti berlangganan daripada yang menggunakannya. Selanjutnya, pelanggan yang tidak menggunakan layanan streaming movie cenderung sedikit lebih sering berhenti berlangganan daripada yang menggunakannya. Selanjutnya, berdasarkan kontrak dan juga paperless billing. Jadi dapat dilihat berdasarkan visualisasi data di slide bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan pelanggan dengan kontrak bulanan jauh paling sering berhenti berlangganan dibanding yang punya kontrak bulan tahunan. Terus berdasarkan paperless billing di sini dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang menggunakan tagihan tanpa kertas cenderung lebih sering berhenti berlangganan daripada yang masih pakai tagihan kertas. Selanjutnya, yang terakhir adalah berdasarkan payment method. Jadi dapat dilihat bahwa pelanggan yang membayar menggunakan electronic check cenderung paling sering berhenti berlangganan dibandingkan semua metode pembayaran lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dari perbandingan antara variabel numerik dengan target atau churn rate. Di sini adalah berdasarkan dari distribusi dari tenure atau pelanggan oleh churn, di mana pelanggan yang baru berlangganan cenderung lebih banyak berhenti daripada pelanggan yang sudah lama. Kemudian di sini juga ada berdasarkan dari distribusi charge bulanan oleh churn, di mana pelanggan dengan tagihan bulanan yang lebih tinggi cenderung lebih sering berhenti daripada pelanggan dengan tagihan yang lebih rendah. Dan terakhir itu adalah distribusi dari total charge oleh churn, di mana pelanggan yang berhenti cenderung baru membayar total tagihan yang sedikit. Kemungkinan besar karena mereka memang baru sebentar menjadi pelanggan. Nah, berdasarkan analisis dan visualisasi yang telah kami lakukan, diketahui bahwa pelanggan yang paling rentan meninggalkan layanan umumnya adalah pengguna baru dengan durasi berlangganan yang singkat. Seringkali memilih kontrak bulanan yang fleksibel namun rentan, menggunakan layanan internet fiber optik yang tagihannya cenderung lebih tinggi dan metode pembayaran elektronik cek yang ternyata paling berasosiasi kuat dengan churn. Selain itu,
pelanggan yang belum memiliki pasangan dan tanggungan serta yang tidak melengkapi diri dengan layanan keamanan atau dukungan teknis cenderung lebih mudah berganti layanan. Sebaliknya, pelanggan yang menunjukkan kesetiaan adalah mereka yang sudah lama berlangganan, terikat kontrak jangka panjang, dan memanfaatkan layanan-layanan proteksi yang telah disediakan tersebut. Dengan demikian, untuk mengurangi angka pelanggan yang pergi, strategi perusahaan perlu difokuskan pada penguatan kenyamanan pelanggan baru dan penawaran lebih seperti layanan keamanan dan dukungan, serta insentif kontrak jangka panjang bagi pelanggan yang paling beresiko, mengubah mereka dari pelanggan yang rentan pamit itu menjadi pelanggan yang setia. Sekian hasil presentasi dari analisis dan visualisasi data telco charge yang telah kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.